Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my video. Masih berbicara membahas hukum tentang perbuatan pencurian dengan mengganti kerugian korban. Terkait tema kita tersebut, karena kembali pertanyaan teman di grup media sosial yang bertanya seperti ini: apakah proses hukum akan tetap berjalan ketika perbuatan pencurian telah mengganti kerugian korban? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, izin berpendapat, koreksi bila salah, kepada praktisi, kepada ahli, dan juga master. Masuk kita ke pembahasan. Menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah suatu perbuatan atau tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian merupakan delik aduan. Karena perbuatan atau tindakan pencurian merupakan delik aduan, maka ada dua alternatif penyelesaian perbuatan atau tindakan pencurian dengan mengganti kerugian korban. Yang pertama, penyelesaian dengan cara non-litigasi atau di luar pengadilan. Yang kedua, penyelesaian dengan cara litigasi atau di dalam pengadilan. Oke, kita masuk ke dalam contoh penyelesaian non-litigasi dalam masalah pencurian dengan mengganti kerugian korban. Misal, si A pelaku pencurian, si B korban pencurian, C dan D saksi pencurian, E tokoh masyarakat. A mencuri HP si B dan ada saksi yang melihat si C dan si D. Lalu si B mendatangi rumah si A untuk meminta kembali HP si B yang dicuri si A. Karena ada saksi yang melihat, si A tidak dapat bisa mengelak dan HP tersebut sudah dijual si A kepada seseorang. Namun pada saat itu juga si A mengganti kerugian si B dengan membuat pernyataan di antara kedua belah pihak, antara si A dan si B, yang ditandatangani di atas lembar kertas putih bermaterai secara bersama dan diketahui tokoh masyarakat. Kemudian pernyataan tersebut dengan memandang aspek-aspek antropologi dan sosiologi masyarakat setempat, maka perbuatan pencurian dengan mengganti kerugian tersebut berakhir di atas surat pernyataan kedua belah pihak. Masuk kita ke contoh penyelesaian litigasi atau di dalam pengadilan dalam kasus pencurian dengan mengganti kerugian korban. Nah, misalnya si A pelaku pencurian seperti tadi, si B korban pencurian, C dan D saksi pencurian, si E tokoh masyarakat. Si A mencuri HP si B dan ada saksi yang melihat si C dan si D. Lalu si A mendatangi rumah lalu si B mendatangi rumah si A untuk meminta kembali HP si B yang dicuri si A. Karena ada yang saksi melihatnya, si A tidak bisa mengelak dan HP tersebut sudah dijual kepada seseorang. Namun dalam kasus ini si B telah melaporkan perbuatan yang dilakukan si A kepada pihak yang berwajib. Lalu si A mengganti kerugian si B, maka proses hukum tetap berjalan. Di sini etika baik mengganti kerugian korban atas pencurian tidak menghapus pidana, namun hanya meringankan masa hukuman. Kesimpulan, perbuatan pencurian dengan mengganti kerugian korban dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan. Yang kedua, penyelesaian litigasi di dalam pengadilan. Penyelesaian non litigasi di luar pengadilan akan berakhir di surat pernyataan
dengan memandang aspek-aspek antropologi dan sosiologi masyarakat setempat. Nah, penyelesaian litigasi di dalam pengadilan dengan mengganti kerugian korban, atau dengan kata lain, etika baik mengganti kerugian korban tidak menghapus pidana, namun meringankan hukuman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.